Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamitana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu maksiat-maksiatnya lisan kita atau mulut kita. Jadi andaikan ini kok kita kerjakan, itu kita termasuk nanti bermaksiat kepada Allah, menggunakan mulut kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istihza'u, dan juga menghina, ngeguyu, ngeremehkan. Ay as-sakhriyatu, artinya meremehkan atau menghina lah. Bil muslimi, kepada orang-orang Islam. Menghina kepada orang lain. Entah tentang apanya, wae, itu kita tidak diperbolehkan untuk menghina orang lain. Pas Pak Lupi naik mobil, kawannya naik motor, ya kan, lewat di debu mati ber. Engkau kapok, salahmu dewek naik motor, umpomo, contoh begitu, dan lain sebagainya. Tentang apapunnya itu, kita kok ibaratnya itu meremehkan atau menghina saudara muslim kita, maka itu termasuk daripada bagian-bagian maksiatnya daripada mulut. Wahada, dan adapun inilah istihza atau menghina tadi, itu muharramun, hukumnya tuh diharamkan. Mahmakana, ketika ada apa penghinaan tadi, ada itu muaddian, menyakitkan hatinya saudara muslim kita tadi. Yang kiranya andaikan kok kita ngomong, kawan kita tuh sakit hati, Pak Lupi ya, itu udah usah diomong. Tentang apa wae? Itu, wah kau utang ndak bayar-bayar, sibuk, umpama kan, menyakitkan umpama kan itu. Nah, yang seperti itu kalau bisa dihindari. Lah pokoknya segala sesuatu kita kok menghina atau meremehkan saudara muslim kita, yang kiranya ucapan kita itu tadi kok nanti membuat hatinya itu terluka atau dia tuh sakit hati, nah maka itu nanti akan menjadikan kita termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya. Atau kita nengok Pak Janis kan saking sregepnya, ya kan, giat nian jamaah ke masjid, ya kan. Ada kawan kita itu ibaratnya kadang hadir, kadang tidak ke masjid itu, ya kan. Atau kawan kita ngaji itu kadang hadir, kadang tidak, ya kan. Itu kata-kata pula. Kau tuh tak pun tak lah. Ke masjid yang giat ngapo, orang Islam kok macam tuh, nah umpama kan. Nah, pokoknya yang model-model seperti itu nanti dikembangkan sendirilah, ya kan. Nah, itu seperti itu termasuk maksiatnya daripada mulut. Nah, gara-gara kita, ya kan, kita ngata seperti itu kepada kawan kita, yang asalnya mungkin ngaji jadi tidak ngaji, yang asalnya mungkin ke masjid jadi tidak mau ke masjid. Nah, macam itu, selain kita berdosa kepada beliau, kita juga namanya berdosa kepada agama. Kalau Nabi memerintahkan itu basiru wala tunaffiru, bahagiakanlah. Nah, umat tuh kita bahagiakan. Wala tunaffiru, dan jangan sampai gara-gara kita ngasih tahu umpomo atau menghina tadi membuat beliau-beliau itu lari dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu entah macam mana caranya, ya kan, entah macam mana modelnya, nah, supaya mereka tuh bahagia dengan taat. Nah, kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Nah, itu begitu. Jangan kok
kawan kita itu mungkin ada kekurangan tak dalam bidang ibadah atau bidang keduniaan, terus kita hina-hina, kita caci-caci, maka yang seperti itu tidak dianjurkan oleh agama kita. Latihan untuk ngerem mulut kita. Nah, gitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Namanya apa namanya? Meremehkan atau menghina itu macam-macam. Ya, kadang kita manggil caknya elok Pak Janis, ya kan? Wah Pak Janis tuh, tengok tuh Pak Janis, kayak kiai pakai surban, wah umpama kan. Tapi walaupun begitu, niatnya tuh kok menghina, ya sama baik, nyindir, kurang lebihnya begitu. Akhirnya apa yang biasanya Pak Janis senyum lah dengan kita, akhirnya enggak lagi, ya kan? Nah, itu kita bikin lari saudara kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bisa jangan begitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Jadi segala sesuatu yang membuat saudara muslim kita itu kok sakit mendengarnya, nah, ucapan kita itu, maka nggak usah kita rim-rim, kita simpan baik-baik. Kama qala Allah ta'ala, seperti dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman. Siapa alladzina? La yaskhar, jangan menghina atau meremehkan siapa kalian semua. Jangan layaskor, jangan menghina atau meremehkan siapa kaumun, suatu kaum atau kelompok. Min kaumin, dari kelompok yang lain. Tuh, Bang Edi di masjid atas sono, masjidnya hebat, mewah, ya kan? Ngino musola-musola yang kecil-kecil, umpama kan. Nah, terus kita yang ngaji-ngaji ini ceknya, ya kan, ngino yang ndak ngaji. Nah itu. Atau kalau kok di kita dakwah Ustadz ya, wah, kita yang dakwahnya kenceng, ngino saudara kita yang ndak kenceng dakwahnya, nah itu ndak boleh begitu. Nah, segala sesuatu itu yang menilai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tugas kita menilai, menghakimi, menjustis. Nah, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh menghina, karena diterangkan oleh Allah di sini, asa ayyakunu khairam minhum. Asa bisa jadi atau mungkin saja, ayyakunu, jika ada siapa kaum yang dihina tadi, itu khairon, ada itu khairon, lebih baik, minhum, dari kaum yang menghina. Nah, itu kita hina-hina, apalagi sekarang ya kan, ada banyak sekali ibaratnya itu. Nah, firqah-firqah dalam Islam, ada Wahabi, ada LDII, ada NU, ada Muhammadiyah, saling ngejek, itu kita jangan begitu, tidak boleh. Kok PNU ngejek yang lainnya, ya kan? Yang ndak NU ngejek yang lainnya, PLDII diejek, Wahabi diejek, Salafi diejek, ya kan? Jamaah tabligh katanya jamaah terbalik, ndak boleh begitu. Semuanya itu ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum mau ikut, jangan menghina, jangan kita menghambat dakwahnya Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara caranya terserah mereka. Nah, apapun caranya itu namanya dakwah, itu terserah mereka. Asal cara itu membuat orang atau kita itu semakin dekat dengan Allah dan melaksanakan perintahnya Rasul, yaitu namanya dakwah. Apapun itu yang menyebabkan orang itu ibaratnya menjadi ingat kepada Allah, yaitu disebut namanya dakwah. Apapun itu yang membuat orang itu semakin dekat dengan Allah dan Rasul, yaitu namanya dakwah. Itu begitu. Nah, apapun itu, walaupun ceknya ngaji, ini kan ngaji ya kan, ya, cuma entah macam mana itu membuat kita tuh lari dari Allah, membuat kita tuh lupa dari Allah. Nah, maka itu ya bukan dakwah namanya, walaupun ngaji. Qalal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Itu begitu.
Karena kita sama-sama nggak tahu. Siapa tahu kaum atau saudara kita yang kita hina tadi, rupanya menurut Allah itu lebih baik dari kita. Ya tidak lucu Pak Lupi ya kan? Kita cacaknya wah paling hebat dewek mabuk dengan agama ini. Ya rupanya di akhirat yang kita hina-hina itu, woi, rupanya derajat surganya lebih tinggi. Nah, di mana ya orang yang aku hina kemarin? Oh, rupanya di atas kita surganya. Nah, Masya Allah, ya kan Pak Lupi. Ada pula itu yang lebih mengerikan. Kita yang hina-hina itu rupanya di neraka, yang kita hina rupanya di surga. Naudzubillah min dalik, jangan begitu. Kita latih. Lisan kita latih, hati kita latih, apapun kita latihan Pak Janis ya. Jangan takut. Nanti diterangkan masih ditinggal tidur, tidak usah takut. Nah itu. Pokoknya didengerin wae, siapa tahu suatu saat besok kita ingat, oh iya caranya begini untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini. Gitu, nggak usah takut. Takut Pak Muin dengernya, jangan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Kemarin kan sudah diterangkan. Kalau kita tuh cuman ingin Islam, ingin masuk surga, itu tuh enaknya minta ampun. Asal Islam tok itu masuk surga. Raketang walaupun nanti di neraka entah berapa tahunnya. Nah itu, kalau kok cuman begitu, ya kan? Kerja, makan, tidur, kelon, wayah kelon, ngopi ya ngopi, sholat kala ya sholat. Asal kali-kali masih sholat masih elok kok. Nah itu besok masih surga Pak Lupi. Nah, entah berapa tahunnya kan. Ya cuman kita ngaji, belajar ini tujuannya kan kita ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan gitu. Ndak yang Pak Janis wae, biar yang bacokan gini ya kelihatannya wae ceknya untuk ustadznya Pak Janis. Tapi ya sama wae, semuanya belajar. Wala nisa'un min nisa', dan jangan sampai menghina siapa seorang perempuan min nisa'in dari perempuan yang lain. Umpama istri kita sudah bisa bercadar, ya kan? Istri kita menghina orang-orang lain, perempuan lain yang tidak bercadar, ya kan? Orang lagi jadi biduan, istri kita jadi berukut ibaratnya ditutup. Perempuan macam itu neraka kau besok. Auratmu kelihatan. Kamu jual aurat ini itu. Orang tidak tahu. Nah, kalau suatu saat Allah kasih hidayah yang asalnya biduan terus besok jadi istrinya ustadz lah umpama, ya kan kita tidak tahu. Nah, rupanya surganya lebih tinggi dia daripada kita. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulum fidarani amin ya rabbal alamin. Pokoknya di dunia tuh sama-sama kita tuh tidak jelas. Yang ustadznya ya tidak jelas, yang ngaji ya tidak jelas, yang lainnya ya tidak jelas. Jadi sama-sama tidak jelas tuh jangan sampai memperjelaskan dirinya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak tahu mana sih amal kita yang jadi perhatian Allah. Mana sih amal kita tuh nanti yang menimbulkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak cerita, banyak hal ibaratnya yang ibarat muasisah atau lonte, ibaratnya ngasih minum anjing ya diampuni oleh Allah, dimasukkan surganya Allah. Karena hak Allah yang maha sekena gue. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bil ulumi fidarin amin ya rabbal alamin. Jadi tidak pun boleh perempuan itu menghina perempuan lain. Asa yakuna, bisa jadi ada siapa perempuan yang dihina itu khairan, lebih baik minhuna dari perempuan yang dihina. Pokoknya menghina itu tidak baik, titik. Tidak bisa ditawar lagi. Nah, beda dengan dagangan Pak Lupi ya. Hina menghina itu pokoknya kalau dagangan itu rugi. Pokoknya pas itulah, tidak bisa ditawar. Wa qala, dan sudah berkata siapa Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas fi qouli ta'ala, di dalam dawuhnya Allah Ta'ala, ya wailatana mali hadal kitabu la yugadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya wailata, duh celaka sekali. Mali, apa keadaan hadal kitabu, inilah kitab. La yugadir, kitab catatan amal besok di akhirat maksudnya. Itulah yugodir, tidak meninggalkan atau tidak membohongi atau meninggalkan apa kitab itu, amal kita yang besok diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak meninggalkan sogirotan, dosa atau amal yang kecil, wala kabirotan, juga tidak meninggalkan dosa atau amal yang besar, illa ahsaha, kecuali menulis apa kitab itu atau memuat apa kitab itu kepada
baik yang kecil maupun yang besar tadi, baik tentang amal baik maupun amal buruk. Nah, pendapat daripada Ibnu Abbas anasoghirota, sesungguhnya dosa kecil yang dimaksud di sini itu atabas samu mesem atau mesem apa bahasa Indonesia? Tersenyum. Bil istihza'i, karena menghina bil mukminina, dengan orang mukmin. Jadi Bang Edi umpama kan ada kanti cerita, wah aku kemarin begini-begini. Bang Edi tahu cekinya orang tuh. Nah, umpama kan. Tapi niat senyum tadi itu menghina, mengejek. Lah itu termasuk dosa kecil kalau menurut Ibnu Abbas. Kan begitu. Bang Edi tahu cekinya orang itu ya kan. Ini. Dia cerita, wah aku tadi kemarin tuh begini. Bang Edi, mana? Umpama itu kan. Kalau tahu cekinya tadi, yang maksudnya tadi menghina atau meremehkan. Lah itu menurut Ibnu Abbas itu dosa kecil, besok ditulis Bang Edi. Nah, itu maksudnya salah satunya pendapat Ibnu Abbas itu begitu. Wal kabiratu, dan yang termasuk dosa besar menurut ibaratnya Ibnu Abbas itu alkohol-kohatu, mentertawakan bidalika, dengan cerita atau perbuatan kanti atau saudara kita tadi. Wahada, dan adapun inilah hukum itu isyaratun, menjadi isyarat ila anadohaka, kepada sesungguhnya tertawa atau mentertawakan ala nasi, atas manusia, itu menjumlatid dunubi, dari termasuk jumlah dosa, wal kabairi, dan juga dosa besar. Itu begitu. Jangan sampai kita menghina berlebihan kepada manusia lain. Wa qala, dan sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ayara akhahu bidambin qataba minhu lam yamut hatta ya'maluhu. Nah, ini yang bahaya ya. Man, barang siapa itu ayaro, mengejek akhahu, kepada saudaranya, bidambin, dengan karena saudaranya itu melakukan suatu dosa, qataba, yang sudah taubat siapa saudara tadi, minhu, dari dosanya tadi, maka lam yamut, dia itu tidak akan mati, hatta ya'maluhu, sehingga mengerjakan siapa orang yang menghina tadi kepada dosa saudaranya yang sudah taubat tadi. Ini diingat-ingat sekali ya, hati-hati Kang Pur ya. Kang Pur nengok ibaratnya saudaranya, kawannya, tetangganya. Dulu kita tahu kawan Kang Pur umpama kan, gawe nyong klonte mbah umpama, wah kau gawe nyong klonte aneh-aneh, kini cak-caknya jadi imam masjid pula umpama mbah. Nah itu. Nah, kalau kita kok ngato seperti itu Kang Pur, itu kita tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum dosa yang pernah dikerjakan saudara kita yang sudah tobat tadi kita kerjakan, baru kita mati. Nah, itu begitu. Nah, ini hadis ini termasuk ibaratnya itu namanya itu takdir yang mu'alak, karena kesalahan kekeliruan kita tadi. Kita menghina saudara kita yang dulu mungkin jejak rekamnya kurang baik. Nah, terus kita hina-hina. Nah, padahal dia sudah bertobat, sudah tidak pernah melakukan lagi, sudah tobat benar-benar kepada Allah. Kok masih kita hina-hina, masih kita ungkit-ungkit terus. Nah, dosa itu. Maka andaikan kita mengerjakan seperti itu, ya kita harus siap-siap bahwa kita tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum kita melakukan dosa tersebut. Itu Kang Dedi ya. Itu harus hati-hati. Ini agak ngeri hadis ini. Ngeri Pak Janis ya. Pokoknya nggak usah lah menghina kanti, nggak usah. Loh, kita belum tentu kok menghina-hina orang lain. Nah itu ya. Wa kullu hada, dan adapun setiap inilah permasalahan ini tadi, ilal istighfaril ghairi, kepada menghina orang lain atau meremehkan orang lain, waddohaki, dan juga mentertawakan alaihi, kepada orang lain, wal istihanatu, dan juga meremehkan bihi, dengan orang lain, wahada, dan adapun inilah hukum itu inama yahrumu, sesungguhnya haram fi hakiman, di dalam haknya seseorang, ya ta'adda, yang menyakiti siapa orang tersebut kepada man, fa'amaman, dan adapun seseorang ja'ala, yang menjadikan nafsahu, kepada dirinya sendiri itu muskhirotan dihina,
warubama faroha dan terkadang bahagia siapa man seseorang ayashor jika menghina siapa orang tersebut bihi dengan orang lain fi haqihi di dalam haknya orang tersebut itu min jumlah timizasi termasuk jumlah daripada bergurau. Nah, maksudnya kalau kok ibaratnya itu samo-samo, memang nak tujuannya itu berkelakar, bergurau Pak Lupi ya. Memang biasa begitu, yaitu termasuk namanya bergurau tidak masuk di dalam masalah dosa. Tetapi kalau memang hati kita tadi ada niat menghina, meremehkan, ya termasuk dosa tadi. Nah, itu maksudnya begitu. Afada memberi faedah dalika kepada keterangan hukum tersebut, kuluhu ya semuanya hukum. Siapa? Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Wa kullu kalamin mu'addin lahu, dan setiap perkataan yang menyakitkan kepada saudara muslim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.